Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dumateng para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Masih setia bersama saya di channel Mantri Ngapak. Malam hari ini saya di kafenya Bang Ato di Kampung Karisma, Kampung Kreatif Karisma Pertamina Karangrena. Hari ini kita mau bincang-bincang santai nih. Ini dengan Pak siapa ini Pak? Pak RALIM, Ralim, Bang Ralim. Ini orang asli Karangrena tapi banyak merantau di Bandung. Kemudian juragan ayam itu Bang Sirin. Nah, ada Bang Sirin dari Amerika Serikat. Dari ya ini siapa? Mbak Magino. Ini penulis Kompasiana, Bang TP, Toto, dan satunya lagi nih Bang Parjo dari Madagaskar. Ini sedulur, kan yang paling isu yang paling dekat atau informasi yang lagi hangat itu kan tentang vaksin ya. Iya. Rika ngerti vaksin apa ora sih? Sedulur-sedulur ngerti vaksin ora sih? Ora paham lho gue lho. Ora paham. Iya, Dia dijelaskan deh Pak, vaksin gue apa? Nah, Dijelaskan dhisik. iya, vaksin. Jadi ini sedulur-sedulur nih ya. Jadi anane pandemi COVID-19 atau pandemi coronavirus 19 itu yang dibutuhkan itu adalah herd immunity atau imun tubuh ya. Ada dua cara ana loro ya sing marai herd immunity. Yang pertama adalah dibiarkan saja tapi korbannya banyak. Ya. Yang kedua yang paling efektif adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi itu adalah virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan dalam tubuh kita. Dulu kan sudah pernah kan dicuplik itu kan divaksin ya. Sejenis polio lah ya. Oh iya, jadi ya virus yang dilemahkan kemudian diharapkan bisa kita diberi kekebalan dengan suntikan vaksin itu. Oke, Rika sebagai masyarakat ya, kira-kira mendukung ora programnya pemerintah ya tentang vaksinasi, karena di dunia media sosial kan informasinya macam-macam, cara ini, cara itu ya. Nek nyenengan dewek priye, Pak? Ya sangat mendukung sekali lah atas anjuran pemerintah. Jadi kalau ada rumor-rumor sing jare ini vaksin ini berbahaya itu ya, belum halal dan sebagainya, ini kan kira-kira. Kan ada vaksin ditanya sudah halal belum? Ya, nanti kalau sudah halal nanti siapa dulu yang prioritasnya? Ya. Kang Sirin, Mas Sirin, Rika siap divaksin orang kek? Siap ya kapanpun ya. Iya. Pokoknya mendukung pemerintah. program pemerintah ya. Hmm. Ini dari kacamata penulis Kompasiana gimana tentang vaksinasi? Ya kalau saya sendiri sih terus terang malah menunggu vaksin itu. Soalnya dengan adanya vaksin kan nantinya juga prospeknya bagus untuk perekonomian Indonesia. Karena orang sudah nggak mikir corona lagi ketika sudah divaksin karena mereka merasa sudah aman. Dari sisi psikologis ya. Dari sisi psikologis. Psikologis kan ya. Iya. Makanya dulu justru malah menunggu vaksin itu supaya nanti ekonominya bisa pulih lagi kayak seperti sedia kala. Ini kan di media sosial kan perangnya luar biasa ya. Terutama vaksin dipolitisasi dan sebagainya ya. Komentar Anda gimana itu? Sebenarnya sih kalau menurut saya kegagalan masyarakat sebenarnya. Sebetulnya iya, karena kembali lagi antara percaya dan tidak percaya sebenarnya kepada vaksin itu sendiri. Tapi kan lewat Presiden Joko Widodo sendiri kan dirinya membuktikan bahwa vaksin memang aman gitu, untuk dilakukan lah vaksinasi di Indonesia. Saya kira ya hanya rumor lah. Ya, rumor dan sebagainya, ini yang vaksin katanya tidak halal dan sebagainya. Pada dasarnya dari MUI juga kan hari ini kan sudah memutuskan itu ya kan, memutuskan bahwa vaksin itu halal itu. Ya memang
vaksin akan berimbas kepada semuanya ya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Harapan kita masyarakat Indonesia yang divaksinasi kemudian menjadi herd immunity ya, menjadi kebal, paling tidak dia punya kekebalan tubuh ya untuk melawan vaksinasi tersebut ya. Memang apapun ya apapun di negara kita ya pasti dipolitisasi ya Pak ya. Ya karena memang politik sendiri kan ada yang namanya kawan, ada namanya lawan, biasa menjatuhkan, ada yang membangunkan. Itu kan ya sudah biasa lah terjadi di politik, karena memang problema politik sendiri ya seperti itu. Tapi rika-rika ki sing wong-wong desa ki ya, kayaknya wong desa. Kira-kira dengan kinerja atau komitmennya pemerintah kita yang dipimpin oleh Pak Jokowi, kira-kira terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia, mereka puas orang kira-kira? Puas, Sangat menurut puas, saya mendukung. Bagus ya. program pemerintah bagus. Ya. Kalau kemudian banyak yang positif, tidak hanya Indonesia ya, negara-negara seluruh dunia ya, sehingga bukan karena penanganannya ya. Kalau besok ini kan mulai tanggal 11 itu kan ada PSBB ya, Jawa Raya Jawa Bali ya. Kira-kira Rika sebagai masyarakat juga mendukung ya? Sangat mendukung ya. Itu bagian. Ada bilang gini Mas Toto nih dari frame-nya nyenengan ini. Ini lagi-lagi Mas Toto ini sebagai pengamat di Kompasiana ya. Selalu ada dinamika, selalu ada perdebatan di medsos itu terkait ini itu ada PSBB kenapa baru hari ini tanggal 11 sampai tanggal 25 ini adalah cara pemerintah untuk meyakinkan, meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah bahwa vaksinasi itu sesuatu yang penting gitu ya. Ya. Jadi koyo-koyo dibikin PSBB ya, men masyarakat sangat butuh itu kalimat-kalimat di medsos. Komentar Anda gimana? Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih virus mutasi dari Inggris juga perlu antisipasi juga di Indonesia, karena itu sudah bermutasi dan itu corona memang bukan nyata, lagi ancaman yang mungkin dalam ilusi ya, tapi sudah nyata. Terkait dengan PSBB di Jawa sendiri, saya kira rangkaian yang menyusul naiknya kasus per kasus di Indonesia itu sendiri, karena memang yang terjangkit virus corona sendiri kan banyak kan juga di Jawa dan Bali. Maka dari itu pemerintah melakukan PSBB di Jawa Bali. Nah, terkait dengan adanya kenapa sih nggak dari dulu dan sebagainya, ya kembali lagi kepada kalkulasi ekonomi ya. Kalau menurut saya di PSBB di Jakarta saja melumpuhkan ekonomi yang begitu besar pengaruhnya ya, apalagi kalau misalkan Jawa dan Bali yang notabene itu udah 10% menopang nasional ya. Ekonomi sampai 10% menopang nasional. Ya saya kira kenapa pemerintah telat ya, karena yang pertama adalah ekonomi. Hitung-hitungan ekonomi, dan ya yang kedua adalah kalau misalkan PSBB langsung diberlakukan di Jawa Bali waktu itu mungkin pertentangannya lebih keras daripada yang di Jakarta ya, karena memang Jakarta kan sudah diberlakukan ya, otomatis pemikiran dari masyarakat juga paling seperti yang di Jakarta PSBB-nya. Kalau misalkan pertama langsung di PSBB dari dulu mungkin masyarakat sudah heboh lah istilahnya dengan PSBB itu, tapi karena berkaca dari DKI Jakarta yang PSBB-nya hanya sekedar ya membatasi, dan perlawanan terhadap lockdown atau PSBB itu kan tidak hanya di Indonesia ya, negara-negara maju sekelas Eropa, Amerika sendiri juga ada perlawanan ya. Demikian pemirsa, jadi sedulur-sedulur KPG kita berharap ya, KP kan Rika berharap kan COVID selesai ya Pak ya, Cepat selesai lah. dan aman ya, bisa beraktivitas seperti biasa ya. Artinya yang jelas ekonomi lah ya, Rika bisa ngeledut ke Penak ya, bisa jalan-jalan ke Penak ya. Kita berharap
COVID segera selesai, ekonomi segera pulih, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti tidak ada COVID. Tetapi di era COVID seperti ini tentu kita harus mendukung sepenuhnya ya program pemerintah ya, Iya. terutama untuk vaksinasi ya. Vaksinasi itu penting karena untuk menciptakan herd immunity buat kita semuanya. Kita dukung program pemerintah ya dulu ya. Iya. Saya dukung program pemerintah. Saya juga orang yang sangat